Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ini. Kakak Gus Baha, pendidikan pesantren akan maju jika Anies Baswedan jadi presiden. Mengapa begitu kan? Sangat sederhana alasannya begitu kan. Bahkan Anies Baswedan pernah menjadi menteri, menjadi rektor, menjadi akademisi dan sebagainya. Sangat mudah sekali Anies Baswedan untuk mengatur pendidikan yang ada di Indonesia begitu kan ya. Kita lihat saja perkembangan sekarang kan serba digitalisasi dan semuanya begitu ya. Ya, inilah sosok Anies Baswedan. Mengapa Anies Baswedan itu punya prestasi luar biasa dalam dunia pendidikan begitu ya. Bahkan Anies Baswedan bisa berkolaborasi dengan dengan kurikulum yang ada selama ini begitu. Artinya di luar negeri kan pendidikannya sangat luar biasa begitu kan. Itu bisa diterapkan di Indonesia begitu. Bahkan banyak dukungan-dukungan yang kemudian mengapa sosok Anies Baswedan ketika menjadi presiden nanti begitu kan ya akan menjadi dampak perubahan yang luar biasa begitu. Karena di satu sisi pengalaman Anies Baswedan ya tidak bisa diragukan lagi di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Kakak Gus Baha, pendidikan pesantren akan maju jika Anies Baswedan menjadi presiden. Betul begitu ya. Waduh Min, jangan begitulah ini. Karena pendidikan adalah dasar dari kemajuan sebuah bangsa. Bisa pendidikan harus benar-benar terjangkau buat rakyat bawah ya. Saat ini khususnya pendidikan tinggi begitu. Saya setuju dengan pendidikan itu menjadi prioritas utama bagi bangsa. Ya, kemiskinan itu menjadi prioritas utama begitu ya. Tetapi orang-orang yang kemudian tidak punya uang, orang-orang yang kemudian miskin misalnya begitu ya, itu bukan menjadi alasan untuk tidak berpendidikan begitu. Jadi selama ini pendidikan itu sangat murni, ada beasiswa di situ, carilah begitu kan. Kalau memang tidak mampu, curhatlah ke kepala desa, ke kelurahan begitu, biar ada solusi di situ begitu ya. Terus kemudian ke tingkat daerah di situ begitu kan. Orang yang punya prestasi itu sangat gampang sekali di satu sisi begitu kan. Tetapi jangan dijadikan alasan bahwa orang-orang yang tidak berpendidikan alasannya karena dampaknya tidak punya ekonomi atau tidak punya uang dan sebagainya. Itu bukan seperti itu. Justru orang yang punya uang itu kadang malas untuk berpendidikan begitu ya. Jadi tergantung pribadi mereka. Maka disinilah mindset kita yang harus kita rubah begitu kan. Ya, satu-satunya yang berubah mindset kita itu adalah Anies Baswedan. Mengapa? Karena Anies Baswedan punya rekam jejak yang baik dalam dunia pemerintahan dan juga dalam dunia pendidikan begitu. Dunia pesantren sudah maju meskipun si Anies nggak jadi presiden juga. Buktinya pesantren bisa melahirkan ulama-ulama berkelas seperti Gus Baha dan lain-lain. Bahkan pesantren sekarang sudah diakui oleh pemerintah atas dedikasi dan disahkan jadi hari santri nasional. Ya terserah mau berpikir seperti itu begitu ya. Seperti Anies tidak akan jadi presiden, semoga dahulu dia tidak akan jadi gubernur DKI. Tetapi itu kan di sosmed. Betul juga begitu kan. Jadi saya rasa baik-baik, sangat luar biasa begitu kan ya. Nah ini yang dicegah ya bandit-bandit itu. Maunya pesantren itu kayak zaitun. Apa maksudnya begitu ya? Setuju ya, sekarang ini negara dibikin bodoh di semua lini ya. Hanya ya ini yang mengatakan Jokowi berhasil. Ini kita lihat saja begitu, persoalan-persoalan seperti ini begitu. Masyarakat sudah dijadikan sebagai alat politik ya, bisa saja begitu. Akhirnya tetangga kita tidak akur, saudara kita tidak akur begitu kan, hanya demi sebuah pilihan dan politik. Saya menganalisa dan bahkan mengedukasi bahwa mengapa sih orang-orang Indonesia itu begitu kan ketika ada pilihan berbeda selalu diolok-olok. Ya, ketika anak bangsa membangun perubahan kita, membangun bangsa kita, membangun ya prestasi yang luar biasa, kenapa banyak musuhnya begitu? Ada apa begitu kan ya? Kan begitu logikanya begitu. Memang ya tidak lepas dari oligarki yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu. Ini jelas PKI nggak mau. Banyak sekali kritikan netizen begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu berita. Ini beritanya, kakak Gus Baha ya, pendidikan pesantren akan maju jika Anies jadi presiden. Luar biasa begitu ya. Ini ulama terkenal dari pondok pesantren Tahfidzul Quran ya, Narukan Rembang, Kiai Nasrul ya Mahasin ya, menyatakan bahwa keyakinan bahwa dunia pesantren akan makin maju jika Anies Rashid Baswedan menjadi presiden. Dia mengerti luar dan dalam dunia pesantren yang bukan hanya mengajarkan ilmu tetapi juga akhlak.
Ini menyatakan hal itu dalam podcast channel The Speaker Person yang ditayangkan di YouTube ya 1 Juli 2023 ya, berdurasi sekitar 9 menit itu sudah ditayangkan sebanyak 2000 kali. Bahkan disukai 440 orang ya, dikomentari oleh 19 orang. The Speaker Person ya sendiri sudah di-subscribe sebanyak 5000 ya. Bahkan ini Kiai yang disapa dengan panggilan Gus Mahasin itu merupakan sosok yang karismatik. Dia adalah kakak kandung dari alim terkenal yaitu ya Kiai Muhammad Bahauddin Nur Salim ya, yang akan dipanggil Gus Baha. Dalam ilmu Gus Baha sangat tinggi dan menerima status sebagai wali dari ulama Sufi Jawa. Bahkan pesantren, kata Gus Muhasin, sangat penting dan menjaga Islam ya, marwah keluarga dan kesucian jiwa manusia. Betul begitu kan? Pendidikan kita itu mengantarkan bagaimana moralitas kita dibangun begitu ya. Jangan hanya sekali-kali nonton bokep ya. Apa ini kan pendidikan yang kotor begitu ya. Jadi sekali-kali nonton bokep tidak jadi salah misalnya begitu. Apa salah saya ya? Dengan orang-orang mengatakan seperti itu begitu. Padahal moralitas kita dibangun begitu kan. Orang yang suka nonton seperti itu katanya cenderungnya otaknya itu ya kebalik di situ begitu. Ada pengaruh besar ke otaknya begitu ya. Di selain situ ya pendidikan itu berkarakter itu sangat penting ya. Bahkan pesantren adalah lembaga pendidikan tua yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pesantren adalah pilar pendidikan yang paling penting, tidak boleh ada intervensi atau kegiatan yang bertujuan langsung atau tidak melemahkan peranan pesantren. Ini perlu dan pembaharuan ya. Memang diperlukan pembaharuan seperti dalam sistem dan metode dialektika ya, tetapi yang penting ya sampai keluar dari marwahnya, jangan sampai keluar dari marwahnya bahwa sebagai lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga akhlak yang sempurna. Ini sesuai dengan hadis Nabi ya. Menurut data yang diterima, pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama sekitar 30.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang ada beberapa yang macam baik yang tradisional maupun modern, masih ada yang tetap pertahankan ya salaf kitab kuning. Bahkan yang penting dalam pembangunan pesantren adalah regulasi, ada tidak hanya bertujuan untuk mencetak ya orang-orang pintar, tapi juga berguna manfaat bagi umat untuk bangsa dan negara. Masalahnya sekarang ya Gus Muhasin, siapakah sosok yang cocok mengerti untuk mengurusi dalam dunia pesantren? 3 nama ya yang disebut-sebut sebagai capres itu yang paling mengerti dan mampu mengembangkan membuat dunia pesantren semakin baik adalah Anies Baswedan. Dari 3 calon begitu kan. Pak Prabowo nasionalisme sangat luar biasa, tetapi ditempatkan dalam dunia pesantren itu jauh begitu. Pak Ganjar juga sama begitu kan ya. Anies Baswedan ditempatkan di pesantren juga oke, ditempatkan di kampus oke, ditempatkan dalam dunia akademi oke, ditempatkan dengan mahasiswa oke, ditempatkan dalam dunia akademisi dia pernah menjadi rektor, ditempatkan dengan orang-orang luar negeri, dia pernah sekolah di luar negeri begitu kan, ditempatkan dengan petani, Anies Baswedan pernah menjadi rakyat biasa, ditempatkan dengan para pejabat seperti itu begitu, Anies Baswedan pernah menjadi gubernur di situ begitu. Artinya apa? Kesempurnaan inilah yang kemudian menunjang bagaimana ya reaksi masyarakat untuk selalu mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi di situ begitu kan? Orang kan masih banyak melakukan hal-hal yang kemudian tidak suka kepada Anies Baswedan. Ada apa begitu kan? Pada hakikatnya yang saya katakan tadi bahwa ya persoalannya hanya satu ya, bagaimana lawan-lawan mereka itu adalah diskreditkan begitu kan ya, atau bisa dijadikan sebagai ya dijadikan lawan bagi mereka begitu kan. Orang-orang yang hebat itu justru banyak lawannya begitu. Ada apa begitu kan? Jadi sangat disayangkan sekali kalau tidak memilih Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.